Ketika paginya aku bangun pagi, terus aku lihat di sebelah aku gak ada siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat malam. Masih kembali lagi dengan The Misty Channel. Dan malam ini kita masih bersama bintang tamu yang kemarin ya, narasumber yang kemarin, Hani. Ini masih ingat dengan Hani? Hani yang cantik jelita ini loh. Makasih, aduh. Oke, malam ini kita bakalan tetap cerita tentang horor ya, bukan bucin ya. Ya, Oke. ya. Kemarin juga cerita horor. Boleh. Di part 1 kemarin kan udah sebagian, sekarang katanya mau ada cerita yang lebih seru lagi, katanya lebih seram lagi menurut versi Hani. Boleh silakan diceritakan. Oke. Ya. Hani bisa dimulai. Jadi sekarang kita cerita tentang pengalaman lagi ya. Oke. Ya. Soal kemarin kan kita cerita tentang di rumah ya. Sekarang masih cerita-cerita yang ada di rumah juga. Jangan dulu jauh-jauh kemana lah ya, gitu, yang pengalaman di rumah aja dulu gitu. Kemarin kan kita cerita soal di depan rumah kan. Sekarang coba kita cerita pengalaman aku yang pernah aku alamin di kamar sendiri gitu. Bukan di kamar sendiri sih, di kamar kakak gitu. Jadi kan waktu itu ceritanya aku tuh lagi sakit kan, emang lagi kurang enak badan. Lagi kurang enak badan, aku tidur di kamar kakak aku. Nah, kebetulan malam itu tuh kakak aku tuh kan kerja shiftnya shift malam gitu. Dan otomatis aku kan berarti tidur sendiri dong. Nah, posisi kamarnya itu kan di atas nih, di atas. Nah, tidur sendiri. Si kamar kakak aku tuh pintu kamarnya tuh kuncinya bukan yang di ini, tapi yang di slot gitu. Di slot, oh iya. Iya, yang di slot kayak gitu. Waktu malam itu aku tidur sendiri. Nah, kakak aku tuh berangkat jam berapa ya? Jam 10-an gitulah, jam 10-an malam. Aku tidur dengan keadaan sakit gitu kan. Kalau shift malam itu berangkat jam berapa sih? Shift malam gitu? Iya kan, malam kan? Ya. Pulang pagi kan? Ya, pulang pagi kalau shift malam. Soalnya waktu itu emang kejadiannya udah lama banget kan. Nah, ceritanya tidur sendiri di kamar gitu. Aku malam jam berapa ya? Sekitar agak pagian lah, udah udah mau ke subuh gitu ya. Nggak apa sih, jam 3, jam 2 gitu ya. Gitu, ya. Nah, karena mungkin aku nggak inget kalau misalkan kakak aku kerja shift malam gitu kan, emang keadaannya lagi sakit gitu kan. Malam-malam tuh ada yang ngetuk pintu kayak, "Dek, buka pintu." Suaranya itu pertama kenal suara siapa nggak? Itu kakak. Oh, jadi kayak suara kakak gitu? Kakak, jadi kayak nyuruh buka pintu? Buka pintu kayak. Terus Hani ngebuka atau kayak ngebuka. mikir dulu gitu? Enggak, karena kan tadi aku bilang kan bingung kan. Yeah. Bukan bingung, maksudnya tuh Respect gitu. Gitu, nggak inget karena mungkin posisinya juga lagi sakit gitu kan. Jadi ya udahlah, ketika ada yang ngetuk pintu, aku buka. Terus masuk si kakak, aku tuh ngelihat kayak dia tuh masuk. Tapi anehnya kan kalau misalkan kakak aku pulang kerja, dia tuh bersih dulu. Biasanya ya. Bersih apa dulu lah gitu, baru naik ke kasur terus tidur kayak gitu. Tapi di situ tuh anehnya tuh dia tuh langsung tidur di sebelah aku gitu. Aku ya udah. Tapi bukan kakak kamu sebenarnya. Bukan gitu. Terus pas di situ gimana lagi? Nah, di situ kan udah kan tidur kayak ya udahlah gitu kan, dia udah pulang gitu, aku tidur lagi dengan badan nggak enak gitu kan, nggak memikirkan keadaan gitu, ya udah tidur lagi. Dan di situ posisi si pintu tuh dikunci lagi kan sama kakak aku tuh. Ketika paginya aku bangun pagi,
aku lihat di sebelah aku gak ada siapa-siapa. Merinding aja. Berarti Kayak- emang menyerupai gitu ya. Mungkin Menyerupai nggak tahu, kayak bingung juga gitu kan. Nah sebelumnya ini belum ngeh juga kan, belum ngeh, oh mungkin udah keluar gitu kan, udah keluar. Ketika aku bangun terus pas mau buka pintu, lah kok ini pintu masih dikunci. Oh. Disolat kayak gitu. Iya, kenapa ini pintu dikunci gitu kan. Enggak, waktu malam tuh kan dibukakan sama Kak Hani ya? Iya, dibuka, Itu dan tatapan dari si kakaknya kayak kosong atau gimana? nggak natap. Jadi Aku cuman buka langsung pintu. aja gitu masuk gitu? Iya, aku buka pintu kan pusing tuh, Iya. pusing kayak pas ngetok, tok gitu. Dek buka pintu gitu kan. Jadi udah nggak peduli keadaan Kan soalnya lagi sakit. Iya, Iya. lagi sakit gitu. Ya udah bangun. Dan aku tuh biasanya kan kalau lagi sehat mah, kalau ada yang ngetok pintu itu kan katanya jangan dulu dibuka sebelum 3 kali ya. Hah? Gitu. Pernah nggak dengar gak sih? Iya, pernah. Belum pernah dengar. Iya. Son sih, Kalau aku kalau pernah ada dengar. malam-malam katanya yang ngetuk pintu rumah itu jangan dulu dibuka sebelum 3 kali katanya gitu. Kalau misalkan udah 3 kali, oh berarti itu orang. Oh berarti kalau sekali doang kayak tok itu berarti Maksudnya bukan mungkin. tok gitu doang, tok Iya. tok 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 Satu kali, tok, gitu. tok, tok. Dua Oh. kali ke 3 kali kayak gitu. Itu langsung pas waktu emang tidur gak nyenyak kan gitu, gak nyenyak. Pas waktu ketuk ada ketukan pintu kayak dia buka gitu. Langsung aku bangun, bukain pintu, langsung aku masuk lagi ke kamar gitu. Dan kakak aku pun ikut masuk gitu di belakang aku. Terus dia langsung kunci pintu lagi. Aku tidur, dia juga ikut tidur di samping aku. Jadi ngeri juga ya. Jadi ketika dia bangun, kakaknya udah nggak ada. Terus datang. Dikirain dia kakaknya udah keluar, tapi keadaan kunci masih Masih di di- slot. slot. Kayak gitu. Jadi kakaknya kalau misalnya emang keluar, emang bener dia kakaknya lewat mana kayak gitu Nah. kan pikirnya kan. Terus pas udah pagi kan berarti kakaknya pulang nih. Nah. Sempat diceritain, mungkin ditanyain. Kalau diceritain aku nggak cerita sama siapa-siapa, karena kan di part 1 kemarin aku kan pernah bilang kan, kalau misalkan aku ngalamin kejadian apa-apa itu aku nggak Lebih pernah tertutup. cerita. Ya, nggak Sekarang lebih tertutup pernah, gitu nggak ya. pernah cerita sama orang, ya udah. Tapi Kak Hani sadar gak sih waktu kayak kan pertama tuh mungkin bukan Kakak Hani kan, terus aktivitasnya sama langsung tidur, terus ketika itu real Kakak Hani aktivitasnya sama juga tidur langsung. Enggak. Enggak. Jadi kakaknya biasanya bersih-bersih. Enggak, waktu paginya loh, waktu paginya Nah, yang paginya itu aku kan keluar kan, ya udahlah ya nggak usah dipikirin gitu. Aku keluar kamar, pas aku turun ke bawah ternyata kakak aku belum pulang. teror pagi. Gitu, belum pulang. Beberapa menit kemudiannya pulang, kayak aku speechless dong kayak. Ya pasti. Terus nanya, teh baru pulang? Iya, kenapa emang? Nggak apa-apa. Dan langsung dia udah langsung masuk ke kamar, aku masih diem kayak gini. Terus emang apa gitu. Itu waktu kalian tidur deket Hani ya, maksud gak ada kayak perasaan nggak, wah udah itu lagi sakit sih ya pasti Udah pengen amat beristirahat lah gitu udah intinya. pusing katanya, udah langsung tidur mungkin ya. Dan itu bener-bener jelas banget ya, kayak pergerakan kasur kayak gitu, naik ke kasur. Dan aku kan emang tidur kan nggak nyenyak gitu, nggak nyenyak. Jadi tahu gitu ketika ada orang yang gerak-gerak kayak gitu, aku tahu gitu. Ketika iya. aku tidur, pas bangun ngelihat, biasanya kan ada gitu, ini si teteh kemana gitu. Dan aku nggak ngeh, kayak ya udah gitu kan, si teteh pulang. Biasanya kan emang kalau si malam kan pulangnya pagi. Iya, iya. Aku nggak ngeh gitu, kayak ya udahlah ya, mungkin entah ada apa gitu kan, pulang kayak gitu tuh. Dan emang di rumah itu aku tuh kejadian kayak gitu tuh pernah Sekali dua kali kali. bukan sekali aja. Itu tapi betulnya Kak Hani tahu nggak, maksudnya rumah Kak Hani itu dulunya apa kayak gitu, ada sejarah apa gitu? Bekas. Cuman kayak efek dari Kak Hani bisa ngerasain kayak gitu. Kalau soal rumah nggak tahu sih ya, nggak pernah Ya. nanya-nanya gitu. Soalnya kan itu juga rumah mama gitu kan, udah lama juga kayak gitu. Tapi emangnya juga si kamar yang aku tempatin sama tante aku itu kan, kamar tuh kan ada 2 kamar tuh, ada 2 kamar. Nah karena orang yang tinggal di situ tuh sedikit gitu, jadi sebenarnya tuh si kamar itu tuh sempat dikosongin. Oh seperti Iya, jadi sempat nggak ditempatin Iya, kamar nggak diisi. 2 itu tuh. Yang satu kan di pojok belah sana kan, yang satu lagi pas
tangga banget. Dan aku tuh tidur tuh di situ di kamar yang pas tangga. Tangga banget, Iya, iya. pas tangga banget di situ. Itu tuh pojok itu? Apa Bukan. nggak terlalu pojok? Bukan, yang pojok tuh yang satu lagi. Oh iya. Iya. Jadi emang bener mitos mungkin ya, ada benernya juga mitos kalau katanya jangan terlalu lama ngosongin kamar tidur, Iya, apalagi iya. sering digelapin, Iya. nanti ada sesuatu. Banyak sarang laba-laba tadi Iya kan. kan, karena kan emang Bukan seorang laba-laba. Iya bener. Itu Spiderman. Spider. Terus selain itu mungkin ada lagi kejadian-kejadian yang aneh yang goib. ada. Goib kayak gitu. Banyak sih kayaknya. Karena kan emang yang namanya rumah pastilah ya, Ya pasti setiap ya. rumah Penunggu pasti lah ada penunggunya, mungkin siapa. gitu. Cuman kita nggak tahu gitu kan, Hmm. ada yang mungkin menampakkan, ada yang enggak kayak gitu. Sempat juga waktu itu pernah kayak gitu sama yang aku rasain sih ya, yang aku Iya, iya. rasain yang ada di rumah itu perempuan. Perempuan Ini masih sama kayak yang kemarin nggak sih? yang mana? Hantu yang sapu-sapu itu beda Enggak, lagi? beda lagi. Iya, beda lagi. Beda rumah juga. Oh, beda rumah. Kalau yang rumah yang sapu-sapu itu kemarin waktu maghrib itu di rumah Ua. Oh iya. Iya. Kalau yang ini di rumah, sendiri gitu. iya di rumah kakak kayak gitu. Nah waktu itu pernah aku posisinya kan lagi sendiri lagi duduk di bawah, kan ruang TV, dari ruang TV itu langsung kelihatan tangga gitu kan ke atas, kelihatan tangga. Kayak aku tuh ngerasa kayak gak enak gitu, gak enak hati, kenapa ya gitu. Pas waktu aku ngeliat ke atas tuh kayak ada yang naik tangga ke atas. Kayak gitu, cuman ya udahlah, cuman kayak gitu doang mah ya udah, kita aku juga nggak apa-apa. Cuman itu emang kejadian pertama kali aku melihat di rumah itu kayak gitu. Dan setelah itu pasti aku nggak tahu kenapa ya, aku selalu kayak gitu ketika aku ngelihat pertama kali, misal aku ngelihat di sini di tempat ini hal-hal yang kayak gitu, terus nanti itu bakal ada kelanjutannya gitu. Oh, tanda tangan kontrak gitu kali. Itu udah tanda tangan kontrak, jadi bakal terus berlanjut. Ada Jadi dianya jadi diangkat jadi karyawan. Bisa aja. Dia mah gitu teh, dimaklum, emang suka bercanda ya. Tapi emang kalau acara kayak gini wajib mungkin ya bercandanya. Jadi Dan jangan tegas. dan nggak tegang. Jadi ketika kita merinding ada hiburannya. ketakutan kayak gitu, kita jadi agak santai lagi ya. Berarti sekarang tuh Kani udah kayak lebih tertutup, lebih ya udah ini privasi gua aja gitu kan. Iya, karena kata Ua sendiri kan, Iya. waktu itu kan dia tahu kan kayak aku tuh bisa kayak gini, pengen berusaha cerita sama orang lain tapi kan nggak bisa. Terus akhirnya Ua tahu, terus dia bilang kayak gini, Dek katanya, yang bisa ngelihat kayak gini tuh bukan cuma Dede doang katanya gitu, tapi anaknya Ua juga kayak gitu, dua-duanya itu perempuan sama cowok juga kayak gitu, bisa ngeliat kayak gitu. Tapi karena ya kan yang namanya kayak Makhluk kayak gitu ya, makhluk kayak halus gitu, lah. Mungkin turunan ya. bisa dibilang juga gitu, karena kan teteh juga, teh Atri kan kemarin juga yang pernah Ya, ada pernah ikut podcast juga sini. kan, sama kan kayak gitu. Nah kemarin juga anaknya Ua tuh bilang kayak gitu, katanya mereka juga bisa ngelihat apa yang Dede lihat katanya. Cuman karena Ua nggak mau, maksudnya nggak mau tuh takut ada apa-apa, takut ada kenapa-napa gitu, jadi Ua tutup. Terus, Oh, yang on off tuh itu mungkin ya bisa di on off. Nggak. Jadi kata Kani kan pernah saya tuh pernah bisa di on off gitu, itu tuh Iya. ditutup juga. Jadi ntar bisa dibuka juga gitu. Bisa. Ditutupnya otomatis gitu atau gimana sih? Kalau itu mah, kalau anaknya Ua mah langsung ditutup gitu, jadi nggak akan. Oh, Kani enggak Kani. Enggak. Oh. Udah dibiarin aja gitu. Tapi sekarang lebih kayak ya udah sebodo amat gitu, kayak berusaha sebodo amat aja masing-masing gitu. Kita punya dunia kita masing-masing, ya udah kayak gitu. Tapi pernah nggak sih kayak ngerasa bener-bener keganggu banget, terus sampai di titik kayak Stres. itu ngehandle-nya kayak gimana sih gitu, ngehandle buat biar gak terlalu depresi itu gimana? Ya, kalau apa tadi pertanyaannya? Ya biar kayak kan Ngehandle-nya, cara ngehandle ngehandle. ketika depresi banget atau gimana, depresi atau kayak di titik terendah banget itu ngalamin kayak gini. Biasanya sih aku kayak sholat atau ngaji. Ibadah lah gitu kan ya. Iya, beribadah. terus kayak nyari kegiatan lain yang ngebuat kita tuh udah jangan fokus sama itu, jangan terlalu
ditakutin gitu, karena ketika kita takut mereka akan semakin, energi mereka akan semakin besar gitu. Kayak gitu. Cuman ya yang namanya takut ya gitu, ada aja pasti ya. Gitu. Kita berusaha, jangan takut, tapi ya tetap gitu yang namanya takut. Makanya ya gitu caranya, sholat atau enggak ngaji, ngedengerin ayat-ayat Al-Quran kayak gitu ya, minta perlindungan sama Allah. Yang Maha Kuasa. Iya. Hal kayak gitu ya, mungkin kan kalau misalnya kita cerita kayak gini aja kan kita termasuk udah ngundang ya teman-teman. Iya. Kalau aku boleh tahu kayak gitu, di sini mungkin ada kayak atau apa gimana? Ada mungkin ini. Mungkin kalau dibilang ada pasti ada. Yang namanya ya. Kan tadi aku bilang yang setiap rumah, tempat lah. Setiap tempat pasti ada. Pasti ada. Kalau misalnya kan ini kan Hani itu cuma merasakan terus kayak ngelihat kayak gitu. Itu yang namanya hantu itu berbayang nggak sih? Pernah lihat bayangan atau apa gitu? Nah, iya. Banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Ya. Kalau aku berarti ada yang berbayang juga ada? Ada. Kalau setahu aku kan hantu itu katanya kan nggak berbayang kan? Terus katanya ngelayang gitu. Maksudnya berbayang tuh gini loh. Bukan bayangan, tapi mereka berbentuk cuman selintasan bayangan gitu, paham gak sih? Kayak pertama yang kali asap gitu, kayak asap, angin gitu. Kadang kan ada yang menyerupai kayak api, kan kayak padat gitu. Kan bentuknya gitu. Terkadang ketika kita takut sama hal-hal kayak gitu, mereka akan menyerupai apa yang kita takuti. Sugesti betul kan? Sugesti. Makanya jangan suka bersugesti gitu. Jadi kalau misalnya aku takut sama dia nih, ketika aku nyasar ke tempat atau apa, berarti yang aku takutin sugestinya dia berarti. Sugesti baterai. Enggak, horor banget. Kayaknya lebih horor daripada hantu gitu. Kuat. Jadi kalau boleh tahu sekarang Hani tinggal di mana? Dari Sukabumi. Enggak, maksudnya sekarang lagi libur kan ya? Iya. Lagi libur ya, mungkin tinggal lagi liburan di mana atau gimana? Mungkin sekarang suka selama tinggal di tempat yang sekarang tuh di mana ya sekarang gimana tuh? Gitu. Iya, makanya aku tanya sekarang kayak gimana. Mungkin di ngerasa ya, ngerasa. Kalau ngerasa sih tadi malam terakhir tuh tadi malam. Jam berapa itu? Jam berapa ya? Sekitar jam 12-an gitu. Itu posisi sendiri apa? Posisi sendiri. Ngerasa apa sih, kayak gimana maksudnya ngerasanya? Ya mungkin yang namanya malam ya, jadi mereka tuh emang posisinya aktivitas mereka gitu. Mungkin mereka juga nggak niat ngeganggu, tapi ya karena itu aktivitasnya mereka, jadi gimana sih, kayak orang aktivitas berbenturan gitu, kayak berbenturan atau gimana sih? Tapi nggak banyak, aku cuma ngelihat kayak satu sosok angin gitu, ngelewat aja gitu di pintu. Ngelewat aja kayak gitu. Tapi dia mungkin nggak ganggu, cuman emang karena mungkin itu jam aktivitasnya dia gitu, jam aktivitasnya mereka kayak gitu, jadi ya nggak sengaja juga keliat kayak gitu. Gitu sih. Oke. Nggak nyoba buat kayak terbuka gitu sekarang, Kak? Kan tadi bilang lebih tertutup. Nggak, maksudnya lebih ke secara privasinya gitu sendiri gitu, nggak dari on cam kayak gini gitu, curhat atau gimana? Mungkin sama orang-orang tertentu aja. Kan kalau ke publik kayak gitu kan belum tentu semua orang percaya. Lagian, ada yang percaya, enggak. Aku juga dapat kayak titipan, jangan terlalu dikasih tahu sama orang lain katanya gitu. Udah aja kalau misalkan kamu kayak gitu, ya udah gitu, jangan terlalu banyak cerita sama orang-orang. Mungkin kalau obat ada efek sampingnya kayak gitu. Iya gitu. Takutnya nanti kan kalau misalkan orang lain tahu, takutnya gimana gitu. Mending ya udahlah gitu. Cukup orang-orang tertentu aja gitu yang tahu kayak gitu. Jadi kesimpulannya nih, Hani dari Hani ya, aku malah jadi kayak Awan manggilnya Kak. Ya padahal kesimpulan dari mungkin dari awal ngalamin kejadian aneh kayak gitu sampai sekarang yang dialamin kejadian kayak gitu, mungkin dapat ngambil kesimpulannya maksudnya baiknya buat kita atau hikmah lah ya, positif negatifnya. Pesan negatif positifnya apa yang bisa kasih
Hani buat masukan buat orang-orang yang mungkin serupa kayak Hani, mungkin bisa lihat sama, gitu kan, bisa lihat atau kayak gitu. ngerasain. Apa tadi pesan? Pesan-pesannya kayak gitu. Mungkin ini ada yang nonton, mungkin aku juga sama kayak Hani gitu. Terus aku harus gimana kayak gitu. Mungkin cara ngadepinnya gimana, bisa kasih masukan, kesimpulan dari kejadian-kejadian ini kayak gitu kan. Kalau untuk itu aku juga sendiri masih bingung ya, Yeah. kayak gimana nih, kadang kan kita juga nggak bisa nerimain gitu, kayak kalau misalkan orang lain normal tapi kita sensitif kayak gini gitu. Kadang lagi santai-santainya terus ada aja gitu yang kita rasain. Kadang gue nggak mau ada di posisi kayak ini gitu kan. Pasti mungkin ada yang merasakan juga gitu, yang nonton gitu, kayak aku ngerasain nggak mau kayak gini gitu, pengen udah aja gitu. Pasti ada juga yang kayak gitu ya. Kalau misalkan masukan gimana cara ngehandle-nya kayak gitu ya, Meminimalisir lah gitu gimana ya. Ya mungkin kata aku tadi ya, Ngimbangin kayak gitu. Ibadah kan maksudnya, ibadah, sholat, sesuai kepercayaan gitu. masing-masing Iya, gitu kan. sesuai kepercayaan masing-masing gitu. Dan kayak kalau misalkan ngeliat nih atau ada lah ngerasain sesuatu kayak gitu ya, kita berusaha jangan jangan terlalu suges juga kan. Iya, jangan terlalu fokus sama itu gitu. Kita ya cari kegiatan apa kayak gitu yang ngebuat kita tuh nggak terfokus sama itu gitu, sama mereka kayak gitu. Jadi karena kan kalau misalkan kita berani, merekanya juga gak akan ini sama takut kita ya gitu. sama kita. Karena derajat manusia itu lebih tinggi Mulia, daripada lebih tinggi. derajat Nah. mereka. Mungkin kalau bisa kami gitu secara tim The Mistis gitu disimpulkan, lebih jangan terlalu suges gitu, terus berpikir positif thinking aja, terus beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing, apa yang dipercayai. Mungkin dari saya itu, dari kami boleh silakan apa? Ya, mungkin kan kita kalau hal-hal kayak gitu kita percaya boleh, tapi jangan terlalu percaya kayak gitu kan. Emang pengalaman pribadi aku itu belum pernah ngeliat kayak gitu kan. Mungkin aku nggak percayanya kayak gitu. Cuman karena ada Hani kayak gini, aku mulai Saling tahu lah. penasaran kayak gitu. Saling tahu Terus, juga kan. saling tahu juga kayak gitu kan. Jadi ya masukannya emang sama sih kayak Awan ya. Jadi terlalu suges jangan, halu juga jangan. Mungkin kita lebih ke positive thinking aja gitu. Ya, jadi Berpikiran negatif itu jauh-jauhin aja ya kayak gitu kan. Kalau misalnya kita berpikir positif, hantu juga mungkin malah balik takut kayak gitu kan ke kita. Hantunya hamil dong. Hamil dia apa ya? Kode keras aja guys. Oke, mungkin cerita dari Hani ya. Kebetulan Hani ini orang jauh ya. Orang jauh. Jadi ada kenang-kenangan sekali. juga mungkin buat teman-teman yang mungkin pengen orang jauh juga dari kota-kota jauh juga yang pengen kayak luar Hani, Subang lah Subang. boleh gitu ya. Ada pengen kayak Hani, boleh yang belum subscribe-nya di-subscribe juga. Di like. Di like. Terus kalau misalnya teman-teman ada yang pengen kayak Hani nih jadi narasumber kayak gitu, boleh kalian komen di bawahnya. Pengen ikut jadi narasumber, boleh kayak gitu. Nanti kita berkabar, saling kontak kayak gitu. Nanti kalian kita tarik ke sini buat jadi narasumber di sini. Makanya jangan lupa subscribe, Like. dan komen sebanyak-banyaknya. Share. Dan juga share teman-teman. Oke, mungkin penutupan dari Awan. Oke, mungkin cerita kita malam ini dari The Mistis Channel mungkin cukup sekian ya dari Hani. Kalau misalnya ada pengalaman pribadi, Boleh datang lagi. boleh datang lagi. insya Allah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di channel The The Mistis, Mistis dan jangan Podcast. lupa Katanya subscribe. podcast katanya. Seram. Oke. Oke, buat teman-teman, see you, dan jangan lupa subscribe, like, comment, sebanyak-banyaknya, share. Oke? Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.